Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dari Pancasila yang menjadi pondasi awal para penegak hukum untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Tapi siapa sangka bagi Ibu Ernawati, keadilan itu ibarat jauh panggang dari apinya. Berbagai upaya yang dia lakukan untuk merasakan kata keadilan itu, namun hingga saat ini sama sekali belum terwujud. Untuk membahas lebih lanjut, seperti apakah Ibu Ernawati, suka dukanya, tantangannya hingga saat ini dalam merasakan sedikit saja makna keadilan itu. Untuk lebih jelasnya kita akan berbincang selama 30 menit bersama saya Yusuf Al-Farisi di program Potere Spesial Podcast. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna, dari gestur tubuhnya ini masih kelihatan sedih. Kenapa Bu Erna? Ya, kembali lagi Bang, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Seperti mencari jarum dalam samudra yang sangat jauh, susah untuk dicari. Butuh pengorbanan yang luar biasa. Sampai detik ini saya masih tegar untuk melawan kezaliman oknum. Tidak jarang saya lihat di sosial media Ibu Erna ini muncul ya. Iya. Kenapa sampai mencari keadilan di sosial media ini Bu Erna? Karena sekarang kan no viral, no justice. Tidak viral, tidak ada keadilan. Tidak viral, tidak ada keadilan. Iya, no viral saja belum tentu ada keadilan. Contoh saya, siapa yang tidak kenal saya di sosial media? Ibu Erna, pejuang keadilan, sudah hampir 4 tahun. Lagi-lagi Bapak Kapolri tetap diam dan bungkam. Entah itu apa penyebabnya. Tapi saya berharap Bapak Kapolri mau menemui saya. Itu harapan terbesar saya. Karena saya yakin Bapak Kapolri itu orang baik. Dia mau menegakkan keadilan. Jadi saya sangat berharap bisa ketemu beliau. Itu aja sih Bang. Bu Erna, ini bentuk keadilan yang Ibu cari ini seperti apa Bu? Bentuk keadilan yang saya cari ya, tolong proses oknum-oknum yang terlibat penyiksaan almarhum menghilangkan nyawanya itu. Proses, stop. Anda yakin bahwasanya memang penyebab kematian kakak kandung ya Bu ya? Iya, kakak kandung. Kakak kandung Ibu itu benar-benar karena tanda kutip disiksa oleh oknum kepolisian? Iya, ada bukti-bukti otentik saya. Coba saya lihat buktinya Bu. Ini foto-foto almarhum ya Bu ya? Iya, itu pakaian terakhirnya almarhum, belum diserahkan sama saya, disembunyikan dan dibuang oleh oknum Rumah Sakit Bayangkara. Ini pakaian terakhir yang digunakan almarhum. Iya. Pihak keluarga tidak dikasih, tidak diberi sama kepolisian ya? Iya, saya yang datang kan. Coba di pemirsa ini. Yang detail-detail lukanya ya ini. Luka. Yang paling sadis itulah. Pemirsa Potere Spesial Podcast, ini beberapa bukti otentik, foto-foto yang dijadikan bukti Ibu Erna bahwasanya saudara kandungnya itu tidak meninggal secara normal. Iya. Ya. Ada beberapa luka terlihat kekerasan. ada beberapa bekas luka ya. Luka kekerasan. Kekerasan. Ini ada visumnya dari pihak rumah sakit. Hasil visum sampai detik ini oknum Rumah Sakit Bayangkara belum memberikan. Oh, ini kejadiannya tahun berapa Bu? 2019 tanggal 24 bulan 7. Sudah hampir 4 tahun. Sudah hampir 4 tahun tapi pihak Rumah Sakit Bayangkara belum memberikan hasil visumnya. Ini apa alasannya Bu? Alasannya katanya sudah ada di penyidik. Sudah ada di penyidik. Tapi Ibu kan punya hak juga untuk mengetahui itu sebagai keluarga korban. Saya tidak diberitahukan bahwa saya punya hak. Mereka bahkan menutupi. Makanya saya laporkan oknum penyidik ini bahwa mereka banyak kejanggalan, membohongi semua yang terjadi. Saya bisa lihat foto-foto yang lain Bu, yang ada di tangannya Ibu. Ini di bagian siku ya Bu ya? Iya. Nah ini pemirsa. Pokoknya luka. Dapat ya gambarnya teman-teman kameramen? Hah? Kalau misalnya agak jauh di sini di ini ya. Dia dapat ya. Ini foto almarhum ya.
Namanya almarhum siapa ini, Bu? Kaharudin Desi Bali. Almarhum Kaharudin ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak pertama. Anak pertama. Dari kakaknya 6 ibu, bersaudara ya? ya. Ibu anak keberapa? Anak bungsu paling dekat sama almarhum. Paling dekat memang dengan Iya, almarhum. iya, boleh diceritakan. Sehari-harinya almarhum ini profesinya seperti apa? Sopir rental mobil. Sopir, Ada rental mobilnya mobil. ya. Berkeluarga juga punya anak almarhum. Ada anaknya. Dan anaknya sudah kuasakan ke saya. Anaknya tidak mampu melawan. Dia serahkan sepenuhnya kepada saya, tantenya. Ibu dan keluarga yang lain tahu bahwasanya almarhum meninggal itu kapan? Berapa hari setelah ditahan? Tidak pakai hari, Pak. Oh, Tidak sampai 3 jam. udah sampai 3 jam. Langsung. Alasan penangkapannya almarhum itu seperti Dia apa? oknum polisi datang menggerebek rumah, datang menangkap, melakukan penangkapan hampir 10 orang lebih, 3 mobil dan beberapa barang-barang almarhum dirampas paksa tanpa ada surat penangkapan ataupun surat penggeledahan atau surat penyitaan, tidak ada dia bawa. Nah, dia mengatakan kasus mobil. Nah, setelah meninggal di dunia di Rumah Sakit Bayangkara mengatakan pelaku dugaan curat di beberapa LP di wilayah Sinjai. Saya tekankan di dalam surat itu katanya Kaharudin Desi Bali pelaku kejahatan curat di beberapa LP di wilayah hukum Polres Sinjai. Itu. Tapi beberapa temuan saya di lapangan, saya cek sendiri kebenarannya, saya cari tahu bahwa LP-LP yang dituduh ke almarhum ini adalah LP yang diadakan oleh oknum polisi yang tidak bertanggung jawab. Ibu, waktu dapat kabar almarhum meninggal, dan siapa nama almarhum? Dengkahar. Dengkahar ini meninggal, apa langkah yang dilakukan pihak keluarga pada saat itu? Pada saat itu pihak keluarga saya sendiri ya di situ, tidak ada mama saya, tidak ada saudara saya lain. Saya yang datang di Rumah Sakit Bayangkara, saya yang dibohongi, saya yang dibujuk. Bilang ibu jangan ribut, banyak media di luar. Kahar itu mati ditembak di 810 istilah polisi. Nah ternyata suamiku juga dicekal Sucipto di 810 iparnya. Itu bahasanya di waktu suami saya masih di Brimob melalui propos. Itu. Oh, suami ibu polisi juga ya, Bu ya? Iya, dulu Brimob ya. Ibu, jenazah korban tidak lama kan diserahkan ke pihak keluarga. Cuman validasi saja diserahkan, administrasinya diserahkan. Tapi melihat jenazah kondisi saya dilarang, saya dicekal. Ini sama persis, mirip-mirip ya, bukan sama persis, mirip-mirip kasus almarhum Joshua ya. Betul. Yang dilarang propertinya apa dan sebagainya. Pada saat itu pihak keluarga dikasih akses untuk melihat itu. Nggak bisa. Apanya saja yang bahkan bisa suami saya dicekal. Cekal Sucipto 810 iparnya. Itu nggak tahu. Apa alasannya? Ya mungkin kebohongan ini yang ada luka-luka ini. Jadi yang mereka mau sembunyikan. Ibu dapat foto-foto itu dari mana? Setelah saya bawa almarhum dibawa ke rumah duka. Di rumah tempatnya digerebek, diambil. Dijemput paksa sama polisi. Baru diserahkan jenazahnya ke keluarga. Saya langsung video. Langsung saya video. Dan foto-foto semua jebret. Karena saya menyadari itulah. Ada kawal polisi sampai ke rumah duka, Bu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Dia betul-betul bersih. Bahkan beberapa polisi yang datang menangkap ini bahkan lari dari kenyataan. Mereka bersembunyi setelah tahu kalau Kaharudin ini ada saudaranya seorang ibu Bayangkari. Dia cari tahu terus, dia cari tahu kebenaran bahwa memang adiknya Kahar ini istri polisi, yaitu Bayangkari. Langsung kabur ini. Itu Sangkala CS, semua kawan-kawannya lari. Jadi pada saat penangkapan itu dan sesudah meninggal almarhum, yang menangkap ini, yang sok jagoan ini, yang arogan ini hilang dari peredaran. Ibu, peristiwanya ini terjadi di Polres Sinjai ya? Tidak, di Antang, Taman Aparaya. Tapi yang menangkap itu? Dari Polres Sinjai, Resmo Polres Sinjai di backup Resmo Polda Sulsel. Di backup oleh Resmo Polda Sulsel. Yang dia ada di Artasning. Dan almarhum saya dapati barang-barang milik almarhum itu kendaraannya yang disita dirampas paksa sama oknum polisi. Kendaraannya itu ada saya lihat di situ. Ini almarhum rumahnya di mana, Bu? Di dekat samping rumahku, di Jalan Perdamaian. Di Antang atau di mana? Di Ablam. Di Ablam. Iya, di rumah saya. Oh, di samping rumahku. Iya, tetangga. Di Sinjai. Katanya Sinjai. Iya, belum melalui, pokoknya ini almarhum belum melalui proses hukum lah. Setelah mengetahui kondisi almarhum pada saat itu, sekilas berdasarkan foto-foto yang Ibu bawa ada diduga ya seperti bekas kekerasan. Luka kekerasan. Apa yang Ibu lakukan pada saat itu? Kita tahan dulu, Bu. Kita jeda dulu setelah iklan pariwara seperti berikut.
Unit Pelayanan Kesehatan Kulit, Kelamin, dan Kosmetika yang lebih dikenal dengan Balai Kulit merupakan unit pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kami menerima peserta BPJS dan pasien umum. Dan untuk saat ini layanan unggulan kami adalah skincare untuk perawatan kulit wajah dan badan. Terkait penyakit tumor yang bisa bersifat jinak ataupun ganas, saat ini kami melakukan screening dalam kegiatan deteksi dini kanker kulit yang bukan hanya sebagai promotif edukatif tetapi juga kuratif atau pengobatan dalam bentuk tindakan operasi. Kami bersinergi dengan Departemen Dermatologi dan Venerologi Fakultas Kedokteran Unhas dan Perdoski Cabang Makassar di dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pada umumnya dan kulit pada khususnya. Kesehatan kulit, rambut, dan kuku menjadi sangat penting karena merupakan organ paling luas dan paling mudah terlihat secara subjektif dan objektif di tubuh seseorang. Ayo bersama-sama menjaga kesehatan kita untuk menjadi andalan masa depan Sulawesi Selatan. Kita kembali di program Potret Spesial Podcast Bu Ernawati. Setelah mengetahui kondisi almarhum pada saat itu, langkah atau upaya apa yang dilakukan ibu beserta keluarga? Saya menyadari apa tugas dan fungsi polisi. Jadi saya sebagai ibu Bayangkari, saya tahu betul kinerja kepolisian seperti apa. Saya berusaha legowo. Awal-awal saya legowo. Dia bilang kakak saya mati ditembak 810, saya terima. Tanpa saya curiga sedikit pun di dalam Bayangkara itu, di rumah sakit Bayangkara. Saya tidak menaruh curiga. Saya dibilang jangan ribut, saya ikuti karena saya sadar betul saya ini Bayangkari. Saya tidak boleh mempermalukan institusi. Beda halnya kan kita kembali lagi kasus Brigadir J ini. Kalau kasus Brigadir J kan langsung nangis, histeris kan, mengungkap semua. Karena itulah saya bilang, saya sudah membantu sekali nih. Saya sangat membantu institusi Polri, terkhusus Polda Sulsel, dengan tidak ribut pada saat kejadian. Tidak saya ribut, saya ikuti proses hukum yang ada sebagai seorang adik, bukan sebagai Bayangkari pada saat itu. Saya ikuti, saya video, saya amankan semua CCTV. Nanti 3 minggu kemudian setelah kematian almarhum, saya buat perlawanan. Apa alasan ibu membuat perlawanan padahal awal-awalnya ibu itu? Ya karena ini kondisinya ini tidak logis, tidak janggal sekali. Saya dibilang kakakmu mati ditembak, saya terima. Kakakmu penjahat, saya terima. Dengan lapang dada, karena sejatinya Ernawati tidak membela kejahatan. Saya mendukung Polri kalau memang kakak saya penjahat. Tapi bukan itu yang saya pertanyakan sampai saat ini, hampir saya berjuang kebenaran. Kenapa bisa Kak Rudi meninggal dunia? Kenapa kalian bohongi saya, katanya Kak Rudi mati ditembak? Ternyata Kak Rudi mati disiksa. Ada luka-luka sekujur tubuh almarhum. Itu yang saya pertanyakan. Kalau kakak saya penjahat, kenapa tidak diproses? Seandainya bang saya dikasih pilihan, mending kakakku mati ditembak daripada saya harus melihat kondisi jenazah ini. Sudah hampir 4 tahun. Tiap malam saya menangis. Bahkan saya sampai ke Mabes Polri itu, saya ngutang ke koperasi agar bisa nyampe ke Mabes Polri. Saya besar harapan saya bahwa oke lah, kalau Sulawesi Selatan tidak berpotensi mendapat keadilan, semoga di Mabes Polri masih ada orang jujur. Dan ternyata bang, benar, mencari keadilan itu susah, mencari orang jujur itu susah. Kasus ini mau ditutupi semua sama oknum-oknum pimpinan yang tidak bertanggung jawab. Makanya saya berharap besar, saya masih taruh kepercayaan kepada Polri agar kasus ini diusut. Jangan gara-gara ulah oknum, institusi kepolisian jadi rusak nama baiknya. Saya sangat berharap bang. Ibu Erna, pada saat melakukan upaya hukum, pihak kepolisian dalam hal ini mengatakan apa ke Ibu Erna? Dia bilang cari jalan baiknya Bu. Saya pertama menyurat 3 minggu kemudian setelah kematian kakak, saya menyurat ke Bapak Amidin, Kapolda waktu itu 2019. Setelah itu saya menyurat, dibawa ke Wasidik. Di Wasidik anggotanya Bapak AKBP Burhan. Pada saat itu saya malah diajak damai sama Ibtu Sangkala CS ini yang terlapor ini, bahwa dia yang diduga. Ternyata saya mau didamaikan. Mereka mau memberikan saya uang. Oh? Iya. Ada upaya memberikan saya uang. Menyuap ibu? Iya, ya. Ada saksi suami saya. Ada ikut suami saya. Agar laporannya tidak dilanjut ya? Iya, cari jalan baiknya, ikhlaskan. Yang ibu tempuh pada saat itu apa? Belum melapor apapun. Pada saat ditawari
Uang itu Saya ibu, nangis, saya tolak. Iya. Saya lempar permintaan maafnya Sangkala. Bilang, untuk apa kau minta maaf? Kalau kau mau minta maaf harusnya di rumah sakit Bayangkara. Kau tampilkan wajahmu yang arogan itu. Di situ kau minta maaf sama saya. Jangan setelah saya melapor, saya buat perlawanan baru kau mau minta maaf. Saya langsung pergi. Setelah itu saya buat laporan di aduan. 17 Desember jadi saya buat aduan. ibu melapor pertama berusaha di audiens ya, Iya. audiens berusaha di Mediasi. mediasi, tapi ibu menolak. Menolak. Karena apa alasan ibu menolak? Supaya tetap dilanjut ini proses hukumnya atau bagaimana? Saya mau oknum polisi ada efek jerah. Tidak lagi melakukan kekerasan yang tidak manusiawi. Nah, setelah ibu merasa belum mendapat keadilan di Polda, apa yang ibu lakukan pada saat itu? Saya berupaya ke instansi lain, lembaga lain, contoh ombudsman. Ya. Ombudsman sudah jawab, ombudsman juga masuk angin, tidak ada harapan untuk ini. Ombudsman Sulsel. Ombudsman sini ya. Pak Subhan ya, di belakang Iya, sini. itu. Tidak ada jawabannya pasti, malah mereka seakan-akan berpihak juga sama oknum ini karena tidak logis ya, cuma sebatas itu aja jadi lembaga. Jadi saya bilang masuk angin. Karena tidak mengupayakan sebagai rakyat Indonesia kita ini, rakyat jelata, untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya, yang mencari tahu. Proses berapa lama ibu cari keadilan di Sulsel ini, Bu? Sudah hampir 4 tahun. Di Sulselnya sendiri, Bu? Semua berharap, semua kiri kanan saya. Sudah hampir 4 tahun. Iya, sudah sampai kalau di saya mondar-mandir ke Polda Sulsel itu sudah tidak bisa ditunjari. Tetap apa alasannya pihak Polda pada saat itu, Bu? Katanya begini, karena tidak masuk tahap sidik. Tidak bisa masuk tahap sidik. Karena Ernawati menolak otopsi dan keluarganya. Wah, ibu pada saat itu memang menolak autopsi ya? Saya tidak pernah menolak otopsi. Mereka merekayasa semua. Ibtu Sangkala CS memalsukan tanda tangan saya. Ibu punya bukti memalsukan tanda tangan itu? Ada, itu ada bukti. Hati-hati dong, Bu, apalagi yang Ada. disangkakan ini anggota kepolisian ya, Bu. Jangan Terlapor, terlapor Sangkala. ibu terlapor juga nantinya pencemaran nama baik. Udah, dia sudah laporkan saya pencemaran nama baik. Si Ibda Sangkala di cyber. Karena saya up dia ke media. Ada semua, Bang. Semua yang sogokan itu ada videonya semua. Ada dokumentasinya. Ada dokumentasinya. Siapa-siapa yang menginikan saya ada semua. Ada banyak. Nih, bahkan saya sudah pernah ketemu kami di Propam. Siapa saya lihat, Bu? Fotonya ini dokumentasi pada saat ibu di Polda ya, Bu ya? Iya, di Propam. Ibu di Polda bersama Kadif Propam, dan 2 orang ini siapa, Bu? Ini yang penyidik ini yang banyak kong-kali-kongnya ini. Bahkan dia ini memfitnah suami saya nih. Katanya suami saya narkoba untuk mencipta kondisi agar saya seperti diintimidasi, kriminalisasi. Dia berbagai cara memfitnah suami saya ini. Ibtu Saipul. Ibu tidak khawatir, Bu, yang ibu lawan ini adalah oknum kepolisian. Enggak, karena saya tahu institusi Polri baik. Tidak akan mampu menolak kebenaran. Saya dukung sekali pernyataannya ibu itu, bahwasanya institusi Polri itu lembaga yang baik. Iya, betul. Cuma beberapa oknum Iya, yang oknumnya yang tanda kutip, menyalahgunakan. Nah, ini, Bu ya, pada saat di mediasi ya di Ini Polda. waktu saya pertanyakan hasil visum bagaimana, dia bilang silakan koordinasi sama penyidik. Kami sudah memberikan hasil visumnya. Hasil visum juga tidak pernah Tidak pernah. Kapan ibu tahu dan pastikan bahwasanya tanda tangan ibu dipalsukan pada saat proses permintaan autopsi atau apa dan sebagainya itu? Pada saat saya buat itu, Bang. Pada saat saya buat laporan di Yaduan. Dan Yaduan lidik Ya. turun ke lapangan. Saya ketemu sama Bribtu Heri pada saat itu, dia Bribtu. Dia memberikan statement bahwa Ibu Erna ada tidak tanda tangan di rumah saya Bayangkara. Saya bilang tidak, Bang. Saya cuma mendatangani itu permintaan barang bukti. Permintaan barang bukti itu saya kira saya kan masih belum paham. Barang-barang yang dirampas oleh oknum polisi ini agar dikembalikan. Kenapa pada saat itu ibu tidak gontot dilakukan autopsi? Karena saya pikir begini, saya sudah bilang tadi, saya tidak mendukung kejahatan. Saya akan dukung Polri kalau memang kakak saya penjahat. Tapi saya tidak mau dibohongin, terus terang. Tapi saya merasa dibohongin, katanya kakak saya di 810, tapi fakta yang saya temukan almarhum korban kekerasan oknum polisi. Lembar visum itu sendiri ibu pernah lihat? Tidak pernah. Tidak pernah diperlihatkan. Sampai saat ini? Banyak kali-kalinya oknum rumah sakit Bayangkara dan oknum penyidik. Ibu sebagai saudara, sebagai keluarga korban punya hak dong untuk melihat itu. Tapi saya tidak pernah diberitahukan bahwa saya punya hak. Ibu tidak ngotot pada saat itu? Saya ngotot dan saya sudah minta SP2AP sampai saya ngamuk, sampai saya memakai baju Bayangkari saya, baju kebanggaan saya. Lagi-lagi mereka tidak bergeming. Bahkan ada beberapa oknum ajudan Bapak Kapolda pada saat itu, Pak Merdiam, Pak Guntur menghalangi saya mau ketemu sama beliau. Saya mau mengatakan kebenaran, tapi ada aja oknum yang menghalangi saya untuk bertemu para petinggi Polri ini.
Ibu, selama kurang lebih 4 tahun proses keadilan yang Ibu cari belum membuahkan hasil ya Bu ya, menurut versinya Ibu ya. Kira-kira apa lagi yang akan dilakukan pada saat ini? Saya tetap akan berjuang sampai keadilan itu betul-betul ditegakkan, betul-betul Bapak Kapolri mau membela kebenaran, dan kalau memang kakak saya bersalah kenapa tidak diproses? Itu yang saya selalu pertanyakan. Tolong berikan saya keadilan. Ibu, saya tidak akan pernah berhenti. Ibu tidak jarang warawiri di sosial media. Sebagian orang juga beranggapan bahwasanya Ibu tidak bisa menjaga marwah kepolisian. Oh, Kita iya, tahan benar. dulu Bu, setelah jeda iklan berikut ini. Tante Penny, adakah buku anak-anak di sana? Iya ada. Makanya jam aku dari tadi latok-latok terus kau bikin. Kenapa kau membaca di sana? Membaca semakin mudah dan semua terasa semakin dekat dengan Gade Pustaka. Inovasi Gade Pustaka atau mini pustaka Mar. Anak-anak menjadikan tempat ini untuk bermain sekaligus meningkatkan daya baca mereka, karena dengan membaca anak-anak dapat mengenal dunia, memahami apa yang akan terjadi. Kita memastikan orang yang ada di lorong cinta buku dan menjadikan Makassar ini kota yang nyaman untuk semua. Peduli Ki, salam Ki. Salam literasi. Pemirsa Potret Spesial Podcast, kita berada di segmen terakhir perbincangan kita dengan Ibu Ernawati, adik korban yang sampai sejauh ini masih saja mencari bentuk keadilan yang diharapkan. Kita lanjut pemirsa Potret Spesial Podcast. Bu Erna, Iya. ini kan ibarat jauh api dengan panggang ini ya. Secara singkat saya bisa berinteraksi langsung dengan Ibu Erna, mendengar keluh kesahnya, mendengar kronologisnya dari versinya Ibu Erna. Apakah masih ada harapan Ibu Erna akan memperoleh keadilan? Ada, karena kemarin sudah laporan saya di Mabes Polri sudah ditindaklanjuti. Laporan saya penanganan tentang penanganan tidak profesionalnya penyidik, oknum penyidik ini yang menangani kasus kematian Kahar. Beberapa di antaranya misalnya masalah otopsi yang dipalsukan. Visum yang Sudah saya tidak tekankan bahwa saya tidak pernah menolak otopsi. Bahkan saya dibohongi sudah diproses, saya sudah diperiksa tanggal 1 kemarin bulan Januari ini 2023 sudah diperiksa. Jadi saya masih berharap bahwa 4.000 polisi itu masih ada yang baik. Itu yang pelaku-pelaku kejahatan di dalam institusi Polri itu oknum. Saya berharap. Ibu gunakan sosial media apa karena Ibu tidak bisa mendapat keadilan dari upaya hukum atau ada alasan lain Ibu? Saya mencari keadilan itu memang real agar dipertemukan sama Bapak Kapolri. Saya berharap. Karena katanya begini Bang, akun saya sudah dipantau Mabes, tapi mereka tidak bergeming. Dan saya ini sudah kehabisan biaya kesana kemari nih. Terus saya di sosial media misalnya TikTok katanya dapat duit, saya tidak pernah dapat uang. Selama hidup saya, selama warawiri di 2 tahun di TikTok, mulai saya tidak tahu sampai saya tahu. Followers Ibu saat ini berapa? Sudah 90 lebih. 90.000. Tapi beberapa kali di banet, banyak laporin, tapi tetap saya kencang. Tapi yang mendominasi konten yang Ibu buat itu ya persoalan hukum yang Ibu alami pada saat ini ya. Iya, Ibu semuanya. dan keluarga Ibu alami pada saat ini. Iya semuanya. Apa kan saya bilang apapun perkembangan masalah tentang Ernawati yang pejuang keadilan pasti saya akan share. Mulai Ibu dari pakai tagar percuma lapor polisi itu kenapa Bu? begini, 2019 kan saya berjuang sampai 2020. Saya viral juga di Facebook. Nah, terus pada saat itu saya nangis sejadi-jadinya karena saya menghutang di koperasi 15 juta tapi tidak pernah dinilai pengorbanan saya itu mencari keadilan. Pimpinan tidak pernah hargai. Nah,
Saya terus berdoa sembari saya berikhtiar. Minta sama Allah, ya Allah berikan saya keadilan, tunjukkan kebenaranmu. Tidak lama doa saya langsung dijabah. Ada tagar percuma lapor polisi. Yang dimana Ibu Najwa sendiri tidak mungkin mengundang saya segampang itu. Iya, kalau betul. tidak ada dengan perjuangan saya ini. Ini berkas saya loh. Berapa? Sudah 2 jilid. Di sini lagi. Ada 2 jilid ini. Laporan-laporan saya yang semua dimentahkan oleh oknum polisi ini. Jadi Ibu ambil kesimpulan Saya di jalan sudah dijadikan narasumber percuma lapor polisi. percuma lapor polisi ya. Iya. Sebenarnya sih nggak boleh. Saya Iya, seperti benar. itu. Tapi orang yang menjadikan saya narasumber kan udah pantas lah Ibu Erna ini karena banyak laporannya yang mangkrak, yang dimanipulasi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi ibu menggunakan tagar itu sebagai wujud perlawanan dari ketidakadilan, Bu ya. Iya. Dari- Bukan mau melawan institusi, tidak. Wujud Bentuk kekecewaan, Iya, ya? bentuk kekecewaan kepada oknum. Dan adapun pimpinan yang tidak tahu kisah saya, perjuangan saya, bukti-bukti saya ini lengkap loh. Saya minta izin nanti, Bu. Saya mau jadikan promo sosial media juga. Jadwal penayangan program acara ini. Oh, siap. Saya mau kasih judul Ibu Ernawati _2 tagar percuma lapor polisi. Bisa, Bu ya? Boleh. Saya pinjam. Boleh. Tagline-nya. Boleh. Ya. Tidak apa-apa, karena memang kan perjuangan saya. Saya berharap institusi Polri menjadi lebih baik. Saya bahkan mau jadi pelopor keadilan. Agar saya mau Polri ini bersih dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lah, Bang. Nah, setelah Ibu viral, beberapa kontennya mendapat sambutan hingga ratusan ribu ya, Bu ya. Iya, sampai bertahan sudah 1,2 M. 1,2 M yang menonton konten itu, berapa ratus ribu yang like, Iya. banyak komentar netizen apa dan sebagainya. Sampai sejauh ini kira-kira seperti apa respon kepolisian khususnya di Polda Sulawesi Selatan? Kalau saya beberapa ngomong sendiri ya di pihak-pihak kepolisian sendiri yang pangkat-pangkat bintara, beliau-beliau mengatakan Ibu Erna sudah benar karena apa yang dialami betul. Cuman kami pangkat rendah, Bu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang masih mau berpendangan positif sama saya, kalau negatif tentang saya dia bilang, "Allah, Ibu Ernawati ini masih makan gaji polisi, masih ribu kuar-kuar." Tapi saya bilang, saya warga Indonesia, saya berhak mencari keadilan. Mau status saya Bayangkari siapapun itu berhak mencari keadilan. Itu hak saya. Dan saya belum menemukan keadilan itu, makanya saya lewat sosial media. Saya berharap ada anggota Dewan Komisi 3 merespon kasus saya. Saya bahkan kalau memang saya tidak benar, saya siap di penjara. Itu statement saya. Tapi sebelum kalian penjarakan saya mau debat terbuka kepada Bapak Kapolri di dalam DPR. Saya mau gunakan suara rakyat itu, ketidakadilan oknum penyidik, oknum polisi ini diproses ini, kalau tidak benar saya siap di penjara. Apa yang saya katakan semua ini adalah kebenaran. Saya mau memperbaiki citra kepolisian menjadi lebih baik lagi. Saya mau institusi Polri membersihkan oknum-oknum yang selalu menyalahgunakan kewenangannya. Itu harapan saya sebagai Ibu Bayangkari. Ya, Bu, sudah pernah ada komunikasi dengan anggota Komisi 3? Belum pernah. Belum pernah sampai sejauh ini. Kalau saya juga ada pernah sih Pak Andi Rio. Iya. Kalau itu benar nomornya. Andi Rio ya, yang wakil Sulawesi Selatan katanya ya. Iya. Ada chatnya di sini. Tapi silakan dicek kebenarannya itu beliau atau bukan, saya juga tidak tahu. Yang jelas dia mengaku Andi Rio. Tapi pertama-tama dia menggebu-gebu, oh iya kasus mana? Nah. Setelah saya kirimkan filenya, cuma contren biru tapi tidak dibales. Tidak dibalas Diam lagi. 1000 bahasa. Berarti apa yang Ibu harapkan itu belum bisa terwujud juga ya? Belum, karena katanya Dewan Perwakilan Rakyat khususnya di Komisi 3 untuk menangani perkara hukum tentu masih tutup mata, tutup telinga tentang kasus Kaharudin ini. Padahal ini genting loh. Seorang warga biasa tanpa melalui proses hukum, Kaharudin sudah Meninggal ya? melakukan sudah divonis mati dengan cara kekerasan. Harusnya anggota dewan harus tindak tegas ini. Sisi kebunusian saya ini sedih melihat ini, Bu. Jujur ya. Iya, Pak. Kita ini masyarakat mestinya dilindungi, diayomi dan dijaga dengan baik. Iya. Ya. Saya sependapat dengan Ibu bahwasanya jangan berhenti untuk mencari keadilan. Betul, Bang. Masih banyak aparat penegak hukum di negara ini, negara kita tercinta ini yang
betul-betul memegang teguh ini amanah. Betul, Bang. Bu Ernawati, di segmen terakhir ini saya ingin Ibu mengeluarkan statement singkat, padat dan jelas ke pemirsa kami di NS TV Makassar, sehingga tidak ada kesimpan siuran informasi yang beredar di masyarakat, bahwasanya ada tendensi pribadi lah apa dan sebagainya, ada pansos apa dan sebagainya, sehingga Ibu benar-benar menempuh berbagai macam cara untuk memperoleh keadilan yang Ibu harapkan. Seperti apa, Bu, statement terakhir ini? Selalu saya bilang, saya mau institusi Polri menjadi lebih baik lagi. Saya mau Polri bersih dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetap selalu semangat. Saya yakin Polri akan kembali menjadi lebih baik lagi jika ingin membersihkan oknumnya ini. Itu harapan saya. Dan yakinlah perjuangan yang saya tempuh ini akan indah pada waktunya. Terima kasih banyak Bu Erna atas waktu dan kesempatannya. Ibu Erna sudah meluangkan waktu ke studio ANS TV Makassar. Ini apresiasi yang sangat besar bagi kami. Terima kasih banyak Bu Erna. Kami berharap juga insya Allah dalam waktu dekat keadilan yang Ibu cari itu akan ditemukan. Amin ya Allah, amin. Ya. Pemirsa ANS TV Makassar, pemirsa program Potere spesial podcast, sebagai negara hukum, setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapat keadilan. Mendengar kisah singkat yang diceritakan oleh Ibu Erna sungguh menyayat hati dan perasaan kita. Ya. Kita berharap lembaga kepolisian setelah kasus Sambo terungkap lebih bisa memperbaiki dirinya secara internal, lebih bisa mengayomi, lebih bisa menjadi palang pintu yang kuat untuk menegakkan keadilan. Jika benar-benar apa yang Ibu Erna ceritakan ini benar, saya sangat terpukul. Sebab masih ada saja warga negara kita, warga negara Indonesia, masih ada saja saudara-saudari kita yang sangat sulit untuk mendapat keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.